Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Hanya dalam keadaan sehat ya. Iya. Sehat, Bu Guru. Sehat. Ya. Walaupun sedang mengikuti pembelajaran dari rumah karena mewabahnya virus COVID-19, Bu Guru harap anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Nah, iya, sebelum Bu Guru lanjut mengabsen anak-anak, Bu Guru minta anak-anak membuka webcamnya semua biar Bu Guru bisa lihat nih wajah ganteng dan cantik kalian semua. Jadi anak-anak selalu ingat menerapkan 5M. Ada yang tahu apa itu 5M? Jaga jarak, Bu. Iya, kita harus selalu menjaga jarak ya. Absen berupa Google Form pada classroom. Nah, tolong pimpin doa sebelum kegiatan belajar dimulai. Doa mulai. Sekarang kita mari nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Selanjutnya kita melakukan tepuk PPK, salam PPK dan tepuk semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan di rumah? Punya, Bu. Ya, Bu Guru. Apakah hewan peliharaan anak-anak bisa bergerak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, berapa jumlah hewan peliharaan yang anak-anak miliki di rumah? Banyak. Hewan merupakan makhluk hidup ya. Sesuai dengan pembelajaran yang kita akan lakukan sekarang, yaitu kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran, ya, coba anak-anak perhatikan. Bu Guru ada gambar di sini. Anak-anak, ada gambar apa di situ anak-anak? Coba siapa yang bisa menjawab? Sedang menyiram tanaman, ya. Saya, Bu. Ya, di situ Siti sedang melakukan apa ya, Murtini? Siti sedang memberikan makan kepada ayamnya, Bu Guru. Ini sarapan. Iya, kemudian di sebelahnya itu ada gambar apa lagi ya? Ayo Dharma. Ayam bertelur. Ayam sedang Ayam? ayam dengan Ayam anak. sedang makan. Ayam. Iya, di dekat sarangnya ada di Ada dekat telur dia makan. ayam. Iya, ada sarang yang ada telurnya ya. Anak-anak simak video pembelajaran Bu Guru berikut ya. Simak videonya dengan baik ya, agar anak-anak dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup ya. Kan ciri-ciri makhluk hidup nih. Beberapa ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah bernapas, membutuhkan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, peka terhadap fakta, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Siapa yang bisa menyebutkan satu-satu saja dulu ya? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ayo anak-anak. Saya, Bu. Iya. Dari Bu. Saya. Ya, Bu. ya, Dharma. Desa. Coba sebutkan satu ciri-ciri makhluk hidup Desa. Desa. Memerlukan makanan, Bu. Memerlukan makanan. Ya. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Sudah ada yang menyebutkan membutuhkan makanan. Kemudian ada yang menyebutkan bernapas. Ada yang menyebutkan bergerak. Tetapi katanya semua bisa bergerak. Tetapi tumbuhan tidak dapat berpindah tempat bergeraknya. Iya, benar sekali kata Dewi tadi. Benar sekali. Kita kasih tepuk salut buat Murtini. Tepuk salut. Salut. Salutnya. Beda tumbuh dan berkembang. Ya, Beda saya tahu. Nah, tumbuh itu artinya bertambah tinggi dan berat badan. Ya, bisa dilihat dari postur tubuhnya. Dia mengalami pertumbuhan. Dapat dilihat dari luar. Secara fisiknya kita dapat lihat. Nah, kemudian berkembang itu berarti mengalami kemampuannya yang bertambah. Misalnya, anak-anak yang awalnya hanya bisa merangkak, seiring bertambahnya umur, kemudian pertumbuhannya, dia mampu berjalan.
Nah, itu namanya dia berkembang. Misalnya dari anak-anak tidak tahu bilangan atau angka 1, 2, 3. Nah, semakin besar anak-anak akan tahu huruf, tahu angka, itu namanya anak-anak mengalami perkembangan. Itu kita tidak lihat dari luar, dia pintar atau dia tidak, kita tidak dapat lihat seperti pada tumbuh itu. Kalau tumbuh kita bisa lihat dari fisiknya ya. Nah, itu perbedaan tumbuh dan berkembang ya. Ini tumbuh dapat dilihat dari fisiknya karena bertambah berat badan dan tinggi badan. Namun kalau berkembang ini adalah bertambahnya kemampuan dari diri seseorang ya. Nah, kemudian berkembang ya, bertambah banyak. Gimana Dharma? Tadi bertanya tentang perbedaan tumbuh dan berkembang. Sudah jelas? Bisa diterima? Ya, hebat anaknya Bu Guru. Kritis mau bertanya. Iya, terima kasih ya. Nah, sekarang cirinya selanjutnya adalah membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian apa lagi ini tadi? Peka terhadap rangsangan, Bu. Ya, peka terhadap rangsangan ya, seperti manusia, dia silau melihat cahaya secara langsung ya. Melihat cahaya lampu dalam jarak dekat, melihat cahaya matahari misalnya secara langsung, mata akan silau ya. Kemudian ciri lagi satu adalah mampu beradaptasi ya. Beradaptasi. Ya, pohon kaktus di sini dia mampu hidup di tempat yang kering. Dengan bagaimana tadi seperti pada video? Menyimpan air pada batangnya. Ya, dia daunnya yang tebal, pada daunnya yang tebal ya. Ya. Sudah, ciri-ciri makhluk hidup sudah kita pelajari. Nah, salah satu ciri makhluk hidup berkembang seperti yang tadi ditanyakan oleh Sastra tadi. Apa itu berkembang, Bu Guru? Apa itu tumbuh dan berkembang, Bu Guru? Ya, berkembang. Itu salah satu juga ciri makhluk hidup. Nah, berkembang contohnya saat anak-anak mengenal bilangan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang. Contohnya adalah saat siswa kelas 1 mengenal bilangan puluhan, selanjutnya berkembang di kelas 2 mengenal bilangan ratusan, dan di kelas 3 mengenal bilangan ribuan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan ribuan ya? Nah, sebelum anak-anak mengurutkan bilangan ribuan, jadi harus memahami dulu nama dan lambang bilangan. Oh ya, Bu Guru hampir lupa ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nanti secara individu, anak-anak tulis ciri-ciri makhluk hidup yang anak-anak sudah temukan tadi pada gambar, pada video, nanti isi pada LKPD yang telah Bu Guru kirimkan pada Classroom ya. Nah, di situ nanti secara individu anak-anak menuliskan, kemudian nanti kalau sudah selesai menuliskan, foto pekerjaannya kirim kembali di Classroom agar Bu Guru dapat menilai pekerjaan anak-anak. Ya, nah sekarang kita lanjutkan ke bagaimana cara mengurutkan bilangan ribuan. Salah satu caranya kita harus mengurutkan salah satu caranya adalah dengan mengenal terlebih dahulu nama dan lambang bilangan. Nah, di sini Bu Guru kelompokkan anak-anak menjadi 3 kelompok. Silakan anak-anak bebas menentukan kelompoknya sendiri. Mau bersama siapa, dengan siapa. Mungkin memilih dengan teman yang, oh saya rumahnya berdekatan dengan, misalnya Gita dengan Murtini, saya dekat rumahnya, saya sama Murtini ya. Boleh, silakan anak-anak atur sendiri, komunikasikan di grup WA ya. Sudah anak-anak memberikan kelompok, nah sekarang perhatikan dulu penjelasan dari Bu Guru. Bagaimana cara mengurutkan bilangan ribuan seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita mengenal terlebih dahulu nama dan lambang bilangan ya. Nah, perhatikan, Bu Guru di sini punya tabel nilai tempat. Nah, di sini tabel nilai tempatnya Bu Guru kelompok balok dinas. Nah, yang bernilai ribuan, berarti dia di sini 1 ribuan.
Kemudian 2 kelompok balok dinas ratusan. Berarti dia 200-an di sini. 50-an, satuannya tidak ada. Nah, perhatikan. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Ini dia terdiri satu kelompok ribuan di sini balok dinasnya. Angka 2 berada pada tempat ratusan. Di sini terdapat 2 kumpulan balok dinas di sini yang masing-masing terdiri dari 100 balok dinas. Ada 2 berarti dia memiliki nilai tempat 200-an di sini 200. Kemudian puluhannya ada terdapat 5 kelompok balok dinas yang masing-masing kelompok berjumlah 10. Nah, angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 di sini 0 tidak ada ya, berada pada tempat satuan, satuannya 0 di sini. Sudah? Nah, perhatikan 1250. Nah, di sini bisa anak-anak tulis nama bilangannya 1250, satuannya tidak ada. Nah, sehingga dapat dituliskan lambang bilangannya 1.250. Nah, titik ini melambangkan ribuan ya anak-anak ya. Nah, ini nama bilangannya 1250. Kemudian lambang bilangannya 1.250. Nah, ini bisa dibaca 1250. Apabila diuraikan dalam bentuk panjangnya, dia menjadi 1000 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 0. Nah, sehingga 1.250 dibaca 1250. Nah, paham anak-anak? Bagaimana anak-anak? Paham, Bu, paham. Ya, anak-anak. Iya, bagaimana kita? Oh, ada titik di sana, Bu. Oh, ada titik yang di mana? Ya? Itu, Bu. Di sebelahnya ini ya? Iya, Bu. berarti Kok di situ, berarti Bu? oh gitu, berarti Putu Gita tadi tidak memperhatikan Bu Guru ya. Ini berarti. Nah, tadi sudah Bu Guru sampaikan, di sini ada titik melambangkan bilangan ribuan. Bilangan ribuan di sini diikuti oleh 3 angka di belakang titik. Ya, paham Putu Gita? Sudah, Bu. Iya, makasih ya, pinter sekali anaknya Bu Guru. Nah, sekarang, apabila ini nilai tempatnya 1 memiliki nilai ribuan, 2 memiliki nilai ratusan, 5 memiliki nilai puluhan, dan 0 memiliki nilai satuan. Sudah diuraikan tadi di sini. Sudah? Sudah? Bisa Bu Guru lanjutkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih anak-anak ya. Bu Guru lanjutkan ya. Ya, Bu Guru lagi punya gambar balok dinas di sini agar anak-anak lebih memahami tentang nilai tempat. Nah, di sini Bu Guru punya balok dinas, satu kumpulan 1000 balok dinas. Nah, ditambah dengan 3 kumpulan ratusan balok dinas. Ya, nilainya 300. Kemudian di sini ada 7 kumpulan balok dinas yang masing-masing kumpulan kelompoknya ini terdiri dari 10 balok dinas sehingga dia bernilai 70. Kemudian ditambah 5 satuan balok dinas. Sehingga ini jumlah baloknya semua adalah, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Berapa jumlah balok dinasnya di sini? Saya, Bu. Iya, Putu Gita. Berapa? Setelah dijumlahkan di sini. Dari 1.375, Iya, iya, 75, Bu. iya. Bagaimana anak-anak? Benar nggak apa yang disampaikan Putu Gita? Benar, Bu. Benar. Ayo kita kasih tepuk salut buat Putu Gita. Salut. Salut.
Salut. Salut. Salut. Iya, benar. Di sini jumlah balok dinasnya adalah 1375. Sehingga lambang bilangannya ditulis 1,375. Yang dibaca 1375. Nah, itu juga yang nomor 2 di sini, contoh nomor 2. Di sini terdiri dari 2 kumpulan balok ribuan ya. Kemudian ditambah 2 kelompok balok ratusan. Ditambah 5 balok satuan. Sehingga lambang bilangannya menjadi 2,205 di sini. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Lalu begitu, anak-anak sudah paham tentang nama dan lambang bilangan ya. Sudah paham, sekarang guru lanjutkan. Bagaimana caranya mengurutkan bilangan? Nah, sebelum kita mengurutkan bilangan, kita wajib membandingkan bilangan terlebih dahulu. Agar mengetahui, agar kita dapat mengurutkan, kita bandingkan dulu bilangannya. Nah, nilai tempat juga digunakan untuk mengurutkan bilangan dari terbesar atau terkecil ya. Di sini tertutup ini yang guru. Mohon maaf ya. Nah, contohnya bandingkan bilangan 2.576 dengan 2.536. Nah, sebelum Bu Guru lanjut, ada enggak anak-anak yang tahu bagaimana caranya membandingkan bilangan? Ada yang pernah tahu? Misalnya Dengan saat lebih kelas dua, kecil, lebih besar ya Bu ya? bisa Karena lebih kecil, lebih besar ya? Iya, jadi sebelum anak-anak bisa menentukan tandanya itu, bagaimana dulu caranya? Ya, nah, kita bandingkan dulu nilai tempatnya ribuan, ratusan, dan puluhan. Di sini kita bandingkan dulu. Apabila ribuannya memiliki nilai yang sama, ya kita bandingkan ratusannya. Kalau nilai ratusannya sama, kita bandingkan puluhannya, dan selanjutnya seperti itu bandingkan satuannya. Ya, jadi di sini bilangannya yang berbeda apanya? Nilai Ratusan. puluhannya. Puluhan Bu. Ya, jadi yang memiliki nilai puluhan lebih besar, dia memiliki nilai lebih besar ya. Nah, sehingga nilai perbandingannya adalah 2.576 lebih besar dari 2.536 ya. Nah, sekarang guru lanjutkan lagi. Ya, sini urutan anak-anak mengurutkan bilangan ya. Nah, sudah perhatikan. Nah, karena waktu di sini, jadi anak-anak Bu Guru kasih sepintas, nanti anak-anak lebih pahami lagi pada materi ajar ya, yang Bu Guru sudah bagikan ya. Nah, di sini anak-anak ini contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Anak-anak bisa perhatikan nilai-nilai bilangannya di sini ya, nilai-nilai penyusun bilangannya di sini ya. Kemudian anak-anak kerjakan LKPD yang Bu Guru sudah berikan secara berdiskusi dengan temannya, seperti yang sudah Bu Guru arahkan tadi ya. Yang sudah Bu Guru arahkan tadi, anak-anak berdiskusi mengerjakan soal latihan pada LKPD. Ya, kerjakan secara berdiskusi seperti bisa dengan melalui online, bisa juga melalui langsung anak-anak apabila rumahnya berdekatan langsung datang ke rumah temannya untuk berdiskusi. Ingat selalu jaga protokol kesehatan ya. Nah, kemudian anak-anak sudah selesai berdiskusi, kembali ke meet lagi. Nah, kembali ke meet lagi. Siapa yang sudah menyelesaikan tugasnya? Salah satu Bu Guru mohon untuk
mampu mempresentasikan? Satu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan satu tentang menyusun bilangan. Ayo, siapa yang bisa bantu Bu Guru untuk presentasikan Saya, Bu. Ya, Murtini. Ya, tadi saya dapat ambil kesimpulan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu ada bergerak, Ya, kemudian ada bernapas, terus ada tumbuh dan berkembang, iya, apalagi? terus berkembang biak, Iya, kemudian memerlukan makan dan minum, iya hebat. Ya, dan terakhir peka terhadap rangsangan. iya, dan lagi satu adalah mampu Adaptasi. Iya, benar sekali. Terima kasih ya. Nah, berarti anak-anak sudah mampu menganalisis tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, kemudian pada matematika kita tadi sudah belajar tentang apa? Ayo. Siapa yang dapat mempresentasikan tadi pada LKPD Bu Guru tentang mengurutkan bilangan? Siapa yang mampu Saya, mengurutkan? Bu. Ya, Dharma. Ayo Dharma, Ya, mengurutkan bilangan. Dari yang terkecil itu 2051. Ya. Kemudian salah, Bu, 2015, Bu. Oh ya, terus? Ayo anak-anak yang lain Ketawa-ketawa menyimak. aja dia, Bu. Saya bawa dia Dharmanya nyontek, Bu. Simak temannya agar bisa nanti ikut mengoreksi benar atau salah yang disampaikan temannya. Ya. Kemudian 2051. 51. Ya, Setelah 51. itu 2105. Ya. Dan yang terakhir 2150. Itu yang dari bilang kecil ke besar, Bu. Iya. 2150, kemudian 2105, setelah itu 2051, Iya. dan terakhir 2015, Bu. Nah, ayo, iya. Ayo bagaimana teman-teman yang lain? Apakah benar tadi penyampaiannya penyampaiannya Dharma? Iya. Sama, Bu, sama saya. Pak Darmonya sama saya, Bu. Oh gitu, iya berarti. Agusnya nyontek, Bu. Agusnya nyontek. Iya, kalian tadi berdiskusi ya. Tadi sudah berdiskusi dengan baik ya artinya. Nah, jadi anak-anak yang sudah mampu mengurutkan bilangan, kemudian anak-anak yang sudah mampu menuliskan ciri-ciri makhluk hidup, berarti anak-anak sudah menemukan solusi pemecahan masalah dari ciri-ciri makhluk hidup, kemudian dari mengurutkan bilangan. Nah, sekarang Bu Guru lanjut kesimpulan pelajaran yang kita sudah lakukan hari ini. Nah, apa saja? Yaitu tentang apa? Ciri makhluk hidup. Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemudian apa lagi? Nilai tempat, bilangan. Tadi belajar tentang nilai tempat untuk dapat mengurutkan bilangan ya. Nah, sudah dalam menyusun urutan lambang bilangan, bandingkan terlebih dahulu bilangan-bilangan penyusunnya. Nah, sekarang Bu Guru mengaitkan mengapa kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tentang bilangan tadi. Nah, karena pertumbuhan tidak jauh dari angka atau bilangan. Misalnya untuk tinggi badan kita dapat ukur dengan angka. Berat badan juga dapat kita ukur dengan angka. Maka dari itu, Bu Guru ajak anak-anak belajar tentang angka atau bilangan. Dan Bu Guru ajak anak-anak untuk belajar tentang mengurutkan bilangan. Nah, selanjutnya, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti anak-anak, Bu Guru sudah kirimkan link Google Form pada Classroom anak-anak dan juga pada WA Group. Anak-anak kerjakan evaluasi yang Bu Guru kirimkan ya. Nah, nanti
setelah pembelajaran ini setelah unit ini selesai, anak-anak langsung kerjakan sehingga Bu Guru langsung dapat rekap nilai pengetahuan anak-anak tentang pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, sebelum berakhir, seperti biasa kita melakukan untuk meningkatkan rasa persatuan kita. Karena negara kita terdiri dari negara yang banyak pulau, yang tentunya memiliki beragam budaya. Dari tari daerah, bahasa daerah, kemudian lagu daerah. Mari kita menyanyikan satu lagu daerah. Nah, daerah asal kita terlebih dahulu ya. Kita agar lebih tahu aja dulu, agar tidak kita tahu daerah lain, tapi daerah sendiri kita tidak tahu. Misalnya kita menyanyikan lagu apa ini? Meong-meong. Meong-meong. Meong-meong merupakan makhluk hidup juga ya. Ayo, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Meong, meong, meong. Ali jadi gede, gede, mungkin mau kobong keharapkan seluruh Nah, lalu tingkatkan rasa nasionalisme anak-anak, lalu tingkatkan rasa persatuan dan toleransi anak-anak terhadap budaya kita yang beragam. Nah, kemudian di akhir pembelajaran hari ini, karena kita mengawali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kita juga melakukan doa penutup sebagai rasa syukur kita atas pelajaran hari ini yang sudah berjalan dengan lancar. Nah, Bu Guru minta kembali kepada Agus untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Oke Bu, baiklah teman-teman, karena kita sudah berakhir pelajarannya, mari kita berdoa kembali ya. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Agus dan terima kasih anak-anak semua. Sampai kasih, jumpa Bu. lagi di pembelajaran selanjutnya. Iya, terima kasih ya atas partisipasi anak-anak hari ini ya. Dadah Bu Guru. Jadi pembelajaran hari ini. Iya, terima kasih semua.